Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Jadi Paulus saja khawatir dengan kita. Karena dia tahu bahwa si iblis akan menyerang kita lewat pikiran. Dan apa yang sekarang sedang ditakutkan sebenarnya masuk adalah serangan iblis. Makanya saya bilang inilah serangan roh jahat. Jadi kalau kita masih mengikuti maunya iblis ya sampai mampus. Kita sedang memampuskan diri kita sebelum Tuhan panggil. Dan itu yang mau iblis. Tetapi setelah kita mampus, kita ikutin dia punya aturan. Dia akan cuci tangan ketika iblis selalu cuci tangan. Dia selalu tidak mau bertanggung jawab. Gitu. Kalau Tuhan bertanggung jawab, dikasih mati, dia kasih hidup, ditaruh di surga. Kalau iblis enggak. Bedanya iblis dengan Tuhan situ jauh sekali. Makanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengorbankan anak buahnya, itu dia ada roh iblis. Bukanlah bank. Makanya bank sistem perbankan ini punya mereka juga. Satu komplotan, satu geng, satu kong-kali-kongan lah gitu. Sama. Orang kumpulkan, buang kerja. Makanya bahasa Inggrisnya menabung apa? Saving. Kalau sudah saving, perasaan save. Tuhan lupa, padahal save kita kalau ada Tuhan. Hati-hati ya. Nah, apa yang kita kejar di bank? Setelah di saving, apa yang kita mau pengen tahu? Apa yang kita mau tahu? Apa yang kita kejar? Yang membuat kadang aman, kadang stres. Apa? Angka ya? Nah, itu hubungannya dengan sekolah tadi. Kenapa di sekolah diajarin angka? Gitu loh. Angka ini sejarahnya begini. Manusia ini telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Nilai kualitatifnya hilang. Lalu dia pengen tetap merasa mulia. Dia buat simbol-simbol supaya dia mulia. Akhirnya orang mencari kemuliaan dengan memperbanyak angkanya. Gitu. Kemuliaan yang semu, tapi itu yang dikejar dunia. Itu karena kita sudah kehilangan kemuliaan Tuhan, jadi kita pengen dimuliakan. Jadi orang kaya mau dia korupsi, kita permuliakan dia. Bodoh amat, sekarang udah malu, udah hilang. Kalau anaknya tanya bapak dari mana, nggak bisa jelasin. Bagaimana kalau bapaknya mati, belum jelasin sama anaknya. Anaknya akan ikut-ikutan seperti itu karena bapaknya nggak pernah kasih tahu rahasianya dia bisa seperti itu. Bapak seorang ayah sangat penting dalam hidup ini. Bangsa ini akan hancur kalau dipimpin oleh orang-orang yang tidak takut Tuhan. Kalau kita pernah dulu salah, kenapa kita harus salah selamanya? Perbaiki diri sebelum Tuhan panggil kita kembali. Kita harus bisa menjelaskan kepada keturunan kita, kepada orang-orang, begini loh, supaya Tuhan menyertai hidupmu. Kalau enggak, cilaka. Banyak yang sudah dipanggil Tuhan, tapi dia tidak pernah menceritakan kepada keturunannya bagaimana dia mendapatkan semua ini. Keturunannya bingung. Akhirnya apa yang terjadi? Berantem. Karena keturunannya bingung. Dulu bapak gue bisa begini, sekarang begini. Betul-betul setelah kita pahami ya, ternyata sia-sia. Capek siang dan malam, sekolah sampai ke luar negeri. Yang dipelajar cuma ngasain otak ini, lama-lama overload karena nggak nampung. Tapi begitu dikasih sesuatu yang itu, yang tidak kelihatan, langsung tampias semua. Kekuatan spiritual. Coba bayangin bapak sekolah, saya sekolah dari Senin sampai dulu saya sampai Sabtu, ya. Pulang sekolah suruh kasih PR, yang diasah cuma intelektual, spiritual kita tidak. Ya. Dan dunia membuat sistem bahwa kalau mau dapat uang lu harus kerja, kalau mau kerja harus lewat pendidikan formal. Makanya kalau mau masuk mana CV-nya? Seolah-olah kalau dia sudah punya sarjana begini-begini, dia pasti bagus. Enggak, dia menjadi koruptor. Itulah sistemnya mereka. Dia bangun dengan angka-angka. Jadi dia taunya apa? Ketulusan tidak ada. Wong dia lulus aja angkanya juga beli. Bayar. Yang penting ada. Nah apalagi sekarang dengan pendidikan online. Saya menolak dengan keras pendidikan online. Karena menghancurkan sel tubuh anak-anak itu. Bayangkan kalau generasi penerus bangsa dihuni, diteruskan oleh anak-anak yang secara sistematis dari sekarang, terstruktur sistematis dan masif. Mau jadi apa?
Kita diberikan 1001 alasan. Oh kalkulator udah ada di sini. Oh kalender udah di sini. Jam udah di sini. Saya sendiri merasakan itu. Saya pakai jam tangan tapi saya nggak pernah lihat jam berapa sekarang. Mati pun kadang-kadang saya nggak lihat. Betul. Kita jujur. Ini. Kenapa? Oh, kita anggap yang benar ya yang di HP. Seragam seluruh dunia kan gitu. Hebat kan? Kita dibuat tidak mau lepaskan itu karena alasan kita ditutup semua sama dia. Semua udah ada di situ. Dan dia sudah punya nyawa. Karena dia punya denyut nadi. Yang kita kenal dengan kata, habis pulsanya mami. Itu adalah bahasa denyut nadi, pulsa. Itu dari bahasa Inggris namanya pulse. Denyut nadi. Banyak yang bunuh-bunuhan gara habis pulsanya. Dan sekarang dengan banyaknya orang tidak bekerja. Di awalnya akan digratiskan. Tetapi setelah itu kita dibuat tidak bisa lepas. Dan seluruh pendapatan yang sudah kita lakukan akan disedot. Kayak vampire. Karena itu denyut nadi kita akan disedot. Habis-habisnya. Data dapat. Sisa penghasilan kita. Karena kita sudah banyak yang gak bekerja. Disedot. Alih-alih untuk masa depan anak kita. Kemudian kesehatan anak hancur. Kesehatan kita hancur. Jiwa kita, anak jiwanya hancur. Kita juga hancur. Selesai, habis. Sia-sia. Setelah menggunakan gadget semua ini, tidak membuat kita damai sejahtera. Justru banyak kehilangan damai sejahtera. Ibu bapak tidak merasakan lagi kehangatan dengan anaknya karena anaknya asik bermain game online berjam-jam. Menyenangkan, tetapi sebenarnya itu adalah trap, jebakan untuk menghancurkan 5 bagian otak. 5 bagian otak hancur. Lebih berbahaya daripada narkoba yang selama ini didengungkan. Kalau narkoba 3 bagian otak. Kalau ini 5 bagian otak. Jangan tunggu sampai itu terjadi kepada keluarga kita baru kita bilang, oh rupanya ini yang disampaikan oleh Pak Darman. Jangan. Belajarlah melihat sesuatu yang belum terjadi. Belajarlah melihat dengan mata roh. Iblis bermain, menipu kita dengan hal itu. Supaya apa? Kita tidak bisa mengejar dia. Karena apa? Dia lari duluan. Kita nggak tahu. Karena nggak kelihatan. Makanya orang bilang, iya anak gue begini-gini. Itu ibu karena gitu. Oh gitu ya. Ya gimana udah terlanjur. Dan banyak bapak-bapak yang saya sampaikan begini. Lalu gimana kita bekerja dengan begini? Itulah hebatnya iblis. Dia jebak semua, dia kuasai semua sistem dunia. Akhirnya orang dibuat tidak punya pilihan. Itulah sistem. Ingat ya perbedaannya. Kalau Tuhan memberikan kepada kita free will. Kita boleh memilih. Mau bertobat, mau ikut Tuhan, silakan kata Tuhan. Tapi kalau iblis enggak. Lu mau bertobat, mau enggak ikut gue. Dipaksa kita. Ya, karena apa? Karena memang sudah difirmankan dalam Wahyu. Kita mau digiring sama dia, masuk semua ke lautan api, lautan belerang. Mau digiring semua masuk. Pelan-pelan. Nah, sekarang digiring kita dengan isu. Ya, saya katakan isu. Saya gemes kalau nyampein ini. Ya, terjadi pembodohan. Itu. Padahal saya udah tahu ujungnya mau dibawa kemana. Ya, kalau kita sudah tahu ujungnya mau dibawa kemana, sedih melihat bagaimana bangsa ini mau dijeblosin masuk ke dalam jurang api. Ya, saya berani bicara begini karena ini iman Kristen. Ya, saya tidak bicara di luar arena itu. Firman Tuhan kita berkata begitu. Saya harus katakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Ya. Karena saya tahu yang salahnya mana, saya tahu yang benarnya mana. Masa saya tidak sampaikan? Berdosa saya. Masalah mau didengerin itu urusan masing-masing. Tetapi setidaknya saya sudah menyelamnya. Saya harus tetap sampaikan kebenaran ini. Kita sedang digiring masuk ke dalam itu. Isu seolah-olah, kenapa? Karena manusia ini selalu fokus ke jasmani. Jasmaninya dia yang dijagain. Akhirnya digiringlah. Kalau jasmani kan larinya apa? Kalau enggak tetap hidup mati kan? Nah matinya ini ditakutin. Akhirnya apa? Nurut semua. Untuk ngatasin yang tidak nurut, jadilah peraturan. Itu. Yang memberikan sanksi. Sehingga menjadi suatu kebenaran. Itu. Ini hal-hal yang ini. Saya tidak menginikan, saya menyampaikan apa kebenaran. Gitu. Kenapa banyak yang tertipu?
Maaf, seperti Bapak yang sedang pakai itu ya, yang di hadapan saya. Ya. Ini ayat buat Bapak. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tidak mengenal pengetahuan akan kebenaran. Kalau kita tahu yang benar, kita nggak bisa ketipu. Ya, itu yang saya bilang, tipu muslihat iblis. Dia akan selalu memutar balikkan kebenaran. Loh, tadi sudah disampaikan oleh Paulus saja. Aku takut ya kalau kamu pikiranmu disesatkan. Kenapa pikiran kita disesatkan? Karena Hawa aja yang ketemu langsung dengan Tuhan kok bisa diputar balik ayat oleh si iblis. Sampai akhirnya dia mau makan buah itu. Karena diputar balik bahwa nanti kau akan seperti Tuhan. Kan hebat. Ketemu langsung loh, cuman dua loh manusianya dulu. Bagaimana kita sekarang? Gitu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Jadi kita sendiri yang menolak, akhirnya kita gak tahu kebenaran. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu. Sebenarnya kita banyak, kalau kita takut berarti kita melupakan pengajaran Tuhan. Maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Keturunannya pasti ngikutin. Karena apa? Namanya ketakutan, namanya sesuatu yang salah, itu nular. Apalagi bapaknya ngomong, yang begini nak yang benar. Ikut anak itu. Gitu. Makanya anak adalah makhluk jenius dalam hal meniru. Makanya dibilang buah jatuh tidak jauh dari pasar. Itu kalau kebanyakan itu kan pasar tradisional kan seperti itu. Lanjut ya.